Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin dari kelas 11 MIA 3. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, biografi. Nama lengkap beliau yaitu Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ibunya adalah Aisyah binti Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abu Al-Ash bin Umayyah. Silsilah ayah dan ibunya bertemu pada Abu Al-Ash. Ibunya terkenal sebagai orang yang sangat baik perilaku dan sifat-sifatnya sehingga daripadanya terlahir peribahasa. Abdul Malik bin Marwan lahir di Madinah pada tahun 26 Hijriah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tercatat bahwa ia tumbuh dengan sangat cepat dan terkenal sebagai pemberani serta suka menolong. Begitu juga ia dikenal sebagai seorang robot pujangga bersifat spontan dan vokal dalam hak, yakni tidak takut cercah. Yang kedua, kekhalifahan. Abdul Malik menjadi khalifah setelah didefinisikan Marwan bin Hakam meninggal pada tahun 65 Hijriah atau 684 Masehi. Pada saat itu khalifah yang legal adalah Abdullah ibnu Zubair. Kemudian dia berhasil mengambil Irak dari tangan Abdullah ibnu Zubair dan menaklukkan Hijaz secara total. Dia angkat menjadi khalifah sejak tahun 73 Hijriah atau 692 Masehi. Abdul Malik yang kurang lebih 20 tahun yaitu sejak 685 sampai 705 Masehi atau 66 sampai 86 Hijriah. Dalam masa pemerintahannya tidak terjadi penaklukan dalam skala besar karena dia disibukkan dengan perang. Abdul Malik bin Marwan pembatasan khalifah kelima dinasti Umayyah pada usia 39 tahun. Dia khalifah perkasa, negarawan, berwibawa yang mampu mengatur tata umat muslimin. Setelah pengangkatan selesai bayat di Masjid Damaskus pada 65 Hijriah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan naik mimbar dan menyampaikan pidato singkat namun tegas yang tercatat sejarah. Di antara isi pidato itu adalah, aku bukan khalifah yang suka menyerah dan lemah, bukan juga seorang khalifah yang suka berunding, bukan juga seorang khalifah yang berakhlak rendah. Siapa yang kemudian berkata begini dengan sebuah, akan kujawab begini dengan pedangku. Setelah ia turun dari mimbar, sejak saat itu wibawanya dirasakan oleh segenap hadirin. Mereka akan mendengarkan ucapannya dengan rasa hormat dan bergantung. Tak seorang pun yang kelompok pengangkatan Abdul Malik itu kecuali Amr bin Sa'id, dan sebagai risiko dari tantangannya itu ia telah kehilangan kepalanya. Di antara peristiwa yang pernah dihadapi Abdul Malik ialah pemberontakan Amr bin Sa'id yang ingin menjadi khalifah sesudah Marwan. Yang ketiga, usaha-usaha yang dilakukan. Beberapa usaha yang berhasil dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan antara lain meredam pemberontakan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair, pemberontakan golongan Khawarij. Pertama, meredam pemberontakan golongan Syiah. Berawal dari pengingkaran perjanjian yang dilakukan antara Muawiyah Hasan bin Ali agar penentuan posisi khalifah dilaksanakan dengan cara musyawarah dan balas dendam atas meninggalnya Hasan bin Ali, maka golongan Syiah melakukan pemberontakan yang terjadi pada tahun 686 Masehi. Yang kedua, meredam pemberontakan Abdullah bin Zubair. Dia mengadakan pemberontakan setelah mencermati bahwa keadaan umat Islam dalam perpecahan dan negara sedang kacau. Gangguan dan ancaman itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menggerakkan tentara di bawah perintah 2.500 personil di bawah pimpinan Yusuf As-Sakafi. Pasukan Yusuf As-Sakafi kemudian mengepung kota Mekah dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair sehingga pemberontakan dapat direda. Yang ketiga, meredamkan pemberontakan golongan Khawarij. Golongan Khawarij mengalami kemajuan di Irak dan melakukan pemberontakan di sekitar Jazirah Arab. Akan tetapi pasukan dinasti Umayyah berhasil menumpas pemberontakan golongan Khawarij. Pemimpin golongan Khawarij yang terkenal saat itu adalah Qatari ibnu Fuja dan Syahab ibnu Syar. Yang keempat, menghadapi Amr bin Sa'id. Pada tahun 70 Hijriah atau 690 Masehi, seorang dari keluarga Abdul Malik bin Marwan yang bernama Amr bin Sa'id mendurhakai khalifah. Pendurhakaan itu ditumpas dengan tipu muslihat saja, yaitu dengan mengangkat Amr bin Sa'id menjadi putra mahkota. Akan tetapi tidak lama kemudian ia dipanggil menghadap. Pengakuan itu dibatalkan dan Amr bin Sa'id kepalanya dilemparkan kepada pengiringnya yang menunggu di bawah. Yang terakhir, wafat.
Pada tahun 81 Hijriah, sebuah armada laut siap berangkat dari pelabuhan Tunisia. Perjalanan pun dimulai. Daerah demi daerah berhasil dibebaskan. Ketika pasukan kaum muslimin sedang merangkai kemenangan demi kemenangan, itulah Abdul Malik bin Marwan wafat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.